Jadi gini ceritanya, banyak banget nih kalian yang request tentang Lampor. Ya, lu para penonton banyak banget yang request pembahasan tentang Lampor. Pas gue cari tahu, ternyata itu ada banyak banget nih hal menarik tentang Lampor. Nah, di video ini gue akan bahas tentang kisah Lampor, ciri-ciri kedatangannya, sama gimana cara biar gak didatengin Lampor. Nama gue Ewing dan ini adalah Serba-serbi Misteri tentang Lampor. Nah, buat lo yang belum tahu nih gimana bentukannya Lampor itu sebenarnya, gue nemuin ya sekiranya beberapa video penampakan Lampor yang viral. Yang pertama ini adalah video yang paling banyak ditonton, sekiranya bisa nyampe 30 juta view nih. Ceritanya ada satu akun TikTok yang namanya itu Bang Jo 26 atau Mas Paijo, upload video tentang penampakan Lampor. Nah, seperti yang lo lihat nih, itu ada semacam kayak keranda mayat yang terbang. Dari keterangan videonya, karena adanya Lampor ini, warga desa jadi semakin was-was. Terus juga keadaan di desanya jadi semakin sepi. Lalu juga ada nih video penampakan Lampor dari akun TikTok yang namanya tuh Kal Kuning. Seperti yang lo lihat ini ya, ini jelas banget ada keranda terbang di antara pepohonan itu. Kerandanya itu ya kayak terbang gitu aja, nggak ada manusia atau tali pengait dari si keranda ini. Mungkin karena udah pada ngeh sama keberadaan Lampor ya, makin kesini makin banyak dah video tentang penampakan Lampor di TikTok. Gak cuman itu aja ya, selama beberapa hari ke belakang ada banyak orang yang up nunjukin kalau pintu rumahnya itu diketuk secara misterius. Contohnya adalah user TikTok yang namanya tuh Oki51. Asal Malang yang ngerekam kejadian kalau pintu rumahnya itu diketok malam-malam. Cuman ya pas dicek itu nggak ada siapapun di depan pintunya. Kejadian ketokan pintu ini itu sangat misterius dan bisa dibilang ini adalah salah satu dari teror Lampor. Nah, lo udah tahu kan ya bentukan Lampor dari beberapa penampakan tadi. Ya simpelnya itu adalah keranda mayat yang terbang. Karena bentukannya agak ngeri gitu, nggak sedikit dari komentar di video-video tadi yang bilang kalau Lampor ini itu bikin meresahkan dan juga takut. Terus sebenarnya gimana sih ceritanya tiba-tiba ada hantu yang bentukannya keranda mayat? Terus kenapa kok malah banyak yang diteror sama suara misterius? Oke ya, gue mulai bahas nih asal usul kisah Lampor tuh gimana. Oke, sebelum gue masuk ke asal usul dari Lampor, gue mau kalian perhatiin baik-baik nih ya, karena gue punya program acara baru yaitu Buat Gue Takut. Nah, bagi kalian yang sekiranya punya kisah-kisah mengerikan, pengalaman hidup yang horor, yang misterius, yang lihat penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gue di ceritaseram@ewinghdtv.com. Nanti gue bakalan bacain cerita kalian, gue akan pilih 3 cerita yang sekiranya itu mengerikan, terus akan masukin ke dalam video yang seperti ini. Oke, nah sekali lagi nih, bagi kalian yang sekiranya punya cerita mengerikan, entah itu kedatangan Lampor mungkin, atau ngelihat pocong, ngelihat kuntilanak, ceritain aja semuanya lewat email, terus kirim ke ceritaseram@ewinghdtv.com. Nanti bakalan gue bacain dan gue buat videonya seperti ini. Oke, balik lagi ke Lampor. Sebutan Lampor itu sebenarnya heboh di masyarakat sekitar tahun 1960-an karena saat itu lagi ada banyak wabah penyakit yang melanda daerah Jawa. Dipercaya kalau hantu Lampor ini adalah semacam pembawa maut. Katanya Lampor ini bakalan meneror atau berkeliling desa buat ya sekiranya tuh cari orang yang bisa dibawa ke alamnya. Ada juga yang percaya kalau Lampor bakal ngebunuh orang yang lagi tidur nyenyak. Nah, sebutan Lampor ini yang lebih umum adanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dikisahkan kalau orang Jawa Tengah atau Jawa Timur dulu itu menyebut makhluk ini tuh Lampor atau Pagebluk Lamplor. Aduh susah namanya. Pokoknya Pagebluk Lampor, disingkat jadinya Lampor. Kata Lampor itu berasal dari Jawa kuno yang artinya atau sebutannya itu lampur yang artinya itu mengembara atau berpergian. Sedangkan pagebluk itu istilah bahasa Jawa untuk menyebutnya semacam
wabah penyakit. Nah, dalam kisah babat tanah Jawi, waduh, katanya dulu ada wabah penyakit hebat di negara Mataram. Penyakitnya tuh semacam penyakit kudis, borok, dan lainnya. Nah, itu bikin orang sakit di pagi hari, sorenya meninggal. Makanya ada perkataan semacam peribahasa gitu ya, atau mungkin semacam petuah Jawa gitu yang bisa dibilang kayak isuk loro, sore mati. Yang bisa dibilang pagi sakit, sore mati. Ini nih yang jadi asal-usul makhluk lampor. Mungkin karena zaman itu belum diketahui nama-nama penyakit yang menular apa, jadinya ya kalau ada orang yang sakit bisa dikaitkan dengan hal-hal gaib. Makanya sebagian ada yang bilang kalau sebenarnya lampor itu bentuknya kayak bola arwah atau bisa dibilang kayak banaspati. Ada juga yang percaya kalau lampor ini itu adalah makhluk yang memanggul keranda mayat. Jadi itu kenapa sih keranda mayatnya bisa terbang? Karena itu ada semacam makhluk gaib yang ngangkat, ya semacam jin setan lah. Terus dipercaya juga kalau makhluk ini adalah pasukan jin yang lagi mengembara atau berpergian. Dulu sih lampor ini katanya bakal datang pas lagi ada wabah penyakit di bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Jadinya nih banyak orang yang nyiapin berbagai cara untuk menangkal biar lampor itu nggak datang ke rumah mereka. Nah, kalau sekarang lampor balik lagi nih ke tenarannya karena kan kita lagi ada pandemi. Nah, ini nih orang mengaitkan pagebluk lampor alias lampor itu bagaikan semacam pertanda bahwa kita tuh sedang ada dalam masa-masa pandemi. Ada yang bilang kalau kata-kata lampor itu juga mempunyai arti gaduh atau kegaduhan. Makanya di daerah Jawa itu orang-orang juga diteror dengan suara-suara ketukan misterius di pintu. Ya atau suara kayak suara berisik, suara gaduh gitulah pokoknya di pintunya. Intinya ya kalau nggak lihat bentukan keranda mayat, orang bakalan ngeh itu lampor sama suara gaduh yang terdengar. Nah sekiranya nih gue bakalan bahas apa sih ciri-ciri kedatangan lampor. Gua sih baca-baca ada beberapa hal yang bisa jadi pertanda lampor itu bakalan datang. Pertama, adanya angin kencang. Nah, ini angin kencang ini bisa dibilang berhembus dari arah pantai selatan. Kisahnya begitu ya. Ini ada kaitannya sama pasukan jin yang lagi berpergian tadi. Jadi ibaratnya angin kencang dari pantai selatan itu adalah pasukan jin yang lagi lewat. Kisahnya begitu. Kedua, ada suara aneh. Suara aneh ini sebenarnya itu nggak bisa disamain gimana kedengarannya. Cuman banyak yang bilang kalau suara makhluk lampor itu kayaknya berisik banget. Terus kedengarannya kayak, wah ini aneh nih kayak welwo gitu. Itu gue nggak ngerti tuh kenapa suaranya bisa begitu. Namanya juga kuping orang ya, kadang ya beda-beda. Cuman kedengarannya kayak welwo. Ada yang deskripsiin juga kalau suara aneh yang berisik itu sebenarnya dari suara kereta kuda sama langkah si pasukan jin. Nah, orang yang ngedenger suara ini itu bakalan disamperin dan dibawa pergi. Suaranya itu bakal kedengeran di malam hari ya, kalau nggak tengah malam atau nggak deket-deket ke waktu subuh. Ketiga, kemunculan lintang kemungkus. Nah, karena lampor ini tadi identik sama pagebluk atau wabah penyakit, orang Jawa dulu percaya juga kalau lintang kemukus bisa membawa pertanda baik dan buruk. Bagi yang belum tahu, lintang kemukus itu adalah kemunculan bintang berekor alias komet. Jadi kalau ada beberapa hari ya di langit malam itu ada komet yang lewat, nah ini punya penafsiran khusus dari orang Jawa dulu. Apalagi kalau itu kometnya muncul dari arah tertentu. Kalau dari utara, ada yang bilang rajanya lagi puyeng nih, pikirannya kalut. Kalau dari timur, rajanya lagi bela sungkawa. Kalau dari barat, itu rajanya lagi ada penobatan. Nah, kalau dari tenggara atau enggak selatan, itu rajanya lagi mangkat. Bisa dibilang kehidupan waktu dulu orang desa tuh agak susah. Ngelihat bintang yang jatuh, itu bisa dipertanda bahwa si raja itu lagi ngapain. Nah, yang muncul dari tenggara sama selatan ini itu dipercaya juga bakal ngebawa
wabah atau kesusahan atau enggak penyakit. Makanya pagebluk lampor itu bakal datang kalau ada yang ngeliat lintang Kemukus atau komet dari arah tenggara atau selatan. Nah, sekarang nih gue bakalan bahas gimana caranya terhindar dari lampor. Ya, ada beberapa cara yang bisa lo lakukan ya, supaya nggak didatengin sama lampor ya, khususnya yang buat tinggal di daerah Jawa Tengah atau nggak Jawa Timur nih. Yang pertama adalah jangan tidur di atas ranjang kasur. Lo tau kan kalau kasur itu ada ranjangnya yang kayu tuh ya, biasanya itu yang memisahkan antara lantai sama kasur. Nah, ranjang itu tuh kayu-kayu yang memisahkannya itu. Nah, katanya nih kepercayaan kalau si lampor ini punya kelemahan nggak bisa jongkok. Jadi orang-orang yang dibawa ke alam gaib sama lampor itu adalah orang-orang yang tidurnya di atas ranjang yang tinggi. Makanya banyak warga desa itu lebih memilih gelar tikar terus tidurnya di lantai, bukan di atas ranjang. Cuman gue denger lagi nih katanya kalau lo tidur di atas tikar yang ada kasurnya itu juga pertanda buruk tuh. Jadi ya susah lah kalau mau tidur doang kayak gini. Jadi ya udah tidur aja lah pokoknya. Baca doa. Yang kedua, membuat kegaduhan. Kan kalau tadi gue bahas lampor nih, itu bawa suara berisik. Nah, ada kepercayaan kalau lampor itu bisa dihadang dengan membuat kegaduhan. Jadi ya di pikiran gue ya, mungkin masyarakat Jawa itu dulu tuh ngebuat semacam agenda untuk kumpul bersama. Terus keliling bawa pentungan, terus kayak ya udah jalan-jalan keliling komplek, bisa dibilang kayak siskamling atau apa sih? Security gitulah. Kayak apa sih namanya kalau yang dulu kalau orang Jawa? Pos kamling ya, bener ya? Iya, dibuat pos kamling kayak jalan-jalan komplek terus atau ke desa sambil ngetok-ketokin kayu. Intinya mah si desanya itu dibuat nggak sepi-sepi banget. Katanya kalau nggak sepi-sepi banget si lampornya ini dia tuh udah minder duluan. Jadinya nggak bakalan lewat karena ternyata masih ada yang bangun. Katanya sih begitu. Terus ketiga, melakukan ruatan. Kalau lo asli Jawa Tengah atau Jawa Timur yang masih melakukan tradisi leluhur, pasti tahulah itu ruatan. Bagi yang belum tahu, ruatan itu simpelnya adalah bersih-bersih diri dari hal negatif. Nah, gue nggak tahu pasti ya tradisinya ini tata caranya gimana, karena yang gue pahamin tiap daerah atau keluarga itu punya cara ruatan sendiri. Kalau mau mandiri ya ruatan mandiri namanya, kalau mau banyakan namanya adalah ruatan massal. Ruatan ini fungsinya ya biar menjauhkan kita dari bala sial, dari mara bahaya, dari wabah penyakit, dari ketidakberuntungan. Katanya seperti itu. Kalau wabah penyakitnya nggak jadi ada, berarti makhluk lampor itu nggak bakalan muncul. Terus yang keempat ada ketupat selamat. Nah ini katanya sama orang Jawa dulu itu bisa menangkal lampor. Jadi pas dulu warga itu ngegantung semacam ketupat tapi isinya kayak beras, cabe, bawang sama bawang merah sama bawang putih. Karena zaman dulu dipercaya bahan-bahan tadi itu bisa menangkal hal gaib termasuk si lampor ini. Nah mungkinlah gantunglah itu cabe dan lain-lain pakai bungkus ketupat. Siapa tahu itu bisa benar-benar menangkal lampor. Nah, apakah lo percaya dengan lampor? Pertanyaan pertama tuh ya. Terus yang kedua, apakah lo pernah mengalami kejadian didatengin lampor? Atau mungkin desa lo tuh pernah heboh dengan teror suara aneh? Atau mungkin malah di desa lo pernah ada keranda mayat yang terbang sendiri gitu? Coba deh tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu nih ya sedikit banyak tentang cerita lampor yang real gimana. Soalnya lampor lagi heboh nih di TikTok dan juga di YouTube, di Instagram udah banyak banget lah bang ceritain lampor bang. Akhirnya gue ceritain dan infonya ya cuma sekedar itu doang. Kayak keranda mayat yang terbang. Bisa dibilang kalau disingkat banget, yaitu lampor adalah keranda mayat yang terbang yang ujung-ujungnya bawa penyakit, terus makan korban jiwa, meneror warga, ngebuat kegaduhan dan lain-lain. Itulah lampor. Nah menurut lo gimana si lampor ini? Tulis di kolom komentar.
Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Lemming SD dan juga nyalain notifikasinya karena akan ada banyak video baru. Rabu ini serba-serbi misteri, besok ada video malam Jumat, besoknya lagi ada video serba-serbi misteri lagi, besoknya lagi ada buat gue takut. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night. Kok malam Jumat? Iya, serba-serbi. Dari serba-serbi misteri ya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba-serbi misteri selanjutnya. Good night.